Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Al-Anbiya ayat 104. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma nad'wis samaa'a katayyis sijilli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, di ayat ini kita berlatih kelenturan bacaan karena di sini banyak sekali tasydid yang harus kita perjelas huruf-hurufnya, terutama huruf lam dan huruf-huruf yang lainnya. Kita awali dari yauma. Yauma ini adalah huruf yang lunak atau layin. Ada yang menyebut mat layin, ada yang menyebut hanya sifat layin. Akan tetapi yang terpenting cara membacanya kita harus lemas. Sukun wawu apabila sebelumnya ada fathah maka dibaca lemas atau lunak. Yau, yau ini menjadi u. Wawu membentuk huruf u. Ketika itu mulut kita mencucu. Yau, yauma, yauma, dengan lemasnya kita itu membaca yauma natwis. Kemudian ada to. To itu salah satu sifatnya yaitu qalqalah. Dia itu memantul. Pantulan dari to itu timbul dengan sendirinya, tidak dibuat-buat, akan tetapi memang dia merupakan sifat dari to. Natwis, natwis. Kalau misalnya tidak bisa secara sendirinya, kita harus dengan sengaja untuk memantulkannya. Pantulannya biasa saja karena dia di tengah kata, kita sebut dengan qalqalah sugro. Sugro artinya kecil. Yauma natwis sama, natwis sama. Kemudian tasydid sin. Ada tasydid sin bentukan dari al bertemu dengan sin yang kita sebut idgham syamsiyah. Hurufnya masuk ke sin. Huruf yang berharokat wi atau harokat kasro dalam huruf wawu ini langsung masuk ke sin dengan bertasydid, sehingga ditabrakkan ke sinnya, ditekan ke huruf sin langsung. Tidak boleh diseret natwis sama, tapi kita langsung ke sin. Natwis, natwis. Sifatnya rokhawah, artinya dilepas. Rokhawah itu artinya kita tidak boleh menahan huruf sin tersebut. Natwis, berdesis. Natwis sama, kita panjangkan karena dia itu mad wajib muttasil. Wajib artinya harus panjang 2,5 alif. Muttasil artinya bersambung. Maksudnya bersambung adalah dalam satu kata. Kita tahu definisi dari mad wajib muttasil apabila ada mad tabi'i atau mad asli. Dalam hal ini di sini ada ma yang ada alifnya, ini adalah mad tabi'i, bertemu dengan hamzah dalam satu kata, dalam satu kalimat. Kalau dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Indonesia satu kata. Ini kata as-sama yang artinya langit. Maka karena dalam satu kata atau muttasil, maka kita baca wajib panjang 2,5 alif. Yauma natwis samaa'a katayyis. Ini juga di dalam kita membaca tasydid kita harus menekan huruf tersebut. Katayyis. Tasydid sin lagi. Langsungkan ke sin.
Qatayyis sijilli lil kutub. Ada tasydid lam lagi, kemudian ada sukun lam. Sijilli lil, lam pertama tidak panjang, kemudian lam kedua ada sukun lam. Sijilli lil kutub. Yang perlu diperhatikan untuk lam ini, ketika sukun lam maka dia mempunyai sifat tawassut. Tawassut itu artinya tengah-tengah, tidak syiddah, tidak rokhawah, tidak terlalu ditekan dan tidak terlalu dilepas, jadi tengah-tengah. Lil bukan lil kutub, tengah-tengah. Itu sifat dari huruf lam. Dan tidak qalqalah. Kadang ada yang membaca lil kutub, yang betul tidak ada pantulannya, lil kutub. Kemudian kutub ini qalqalah kubra. Qalqalah kubra artinya qalqalah yang besar. Maksudnya adalah karena dia itu diwaqafkan, maka disebut qalqalah kubra. Kita pantulkan huruf ba tersebut. Kemudian kita waqaf karena di sini ada waqaf qaf lam, artinya lebih baik berhenti. Qatayyis sijilli lil kutub. Yauma natawis samaa qatayyis sijilli lil kutub. Kalau kita sudah memahami tajwidnya, maka kita melenturkan bacaan kita dengan membacanya lebih cepat lagi dan lebih cepat lagi. Yauma natawis samaa qatayyis sijilli lil kutub. Minimal seperti itu, sedang. Yauma natawis samaa qatayyis sijilli lil kutub. Untuk latihan ini memang yang baris yang pertama ini, yauma natawis sama, ini bagus untuk latihan kelenturan bacaan sehingga lidah kita tidak kaku. Yauma natawis samaa qatayyis sijilli lil kutub. Ingat tasydid-tasydidnya ini harus kita tekan. Yauma natawis samaa qatayyis sijilli lil kutub. Seperti itu. Kita lanjutkan. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Bada'na ini adalah mad jaiz munfasil. Jaiz artinya boleh, boleh satu, boleh dua alif. Munfasil artinya terpisah. Maksudnya adalah mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata. Bada'na kata tersendiri, awwala kata tersendiri. Maka apabila bertemu seperti itu disebut mad jaiz. Itu perbedaan antara mad jaiz dan mad wajib. Khalqin nu'idu ada tanwin bertemu dengan nun, kita sebut dengan idgham bi gunnah. Kita baca dengung dan kita panjangkan. Khalqin nu'idu. Ainnya hati-hati. Nu'idu. Awwala khalqin nu'idu. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Kita sukun haknya. Wa'dan alaina. Ada tanwin bertemu dengan ain, izhar halqi. Kita tidak mendengungkan dan tidak panjang. Wa'dan alaina ini pendek saja dan harus jelas suara dari tanwin itu. Alaina ini juga harus lemas kita membacanya karena ada sukun ya, sebelumnya ada fathah. Alaina wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Yang panjang atau yang gunnah itu adalah nun yang bertasydid. Sedangkan yang na dan na di sini ada mad tabi'i, ini satu alif saja. Fa juga seperti itu. Inna kunna fa'ilin. Jadi fa-nya tidak usah terlalu panjang, satu alif saja karena mad tabi'i.
Inna kunna fa'ilin. Ini diakhiri dengan mad adid lisukun, bisa kita panjangkan sampai 3 alif. Baiklah, kita latih lagi dari awal dengan tempo yang lebih cepat. Yauma natawis samaa'a katayyis sijilli lil kutub. Yauma natawis samaa'a katayyis sijilli lil kutub. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Shadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita di surah Al-Anbiya ayat 104. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.